3 hari aja, kita sudah bisa menyiapkan tabungan konten untuk 1 bulan ke depan. Biasanya, kamu sering nggak konsisten dalam buat konten ya? Dan sudah buat konten ini itu, tapi kok nggak ramai juga. Apa ada yang salah? Nah, kalau kamu nggak konsisten, mungkin ada yang salah dengan cara planning dan scheduling dari membuat konten kamu. Nah, di video kali ini aku mau kasih tahu ke kamu semua gimana cara aku buat scheduling dan merencanakan untuk tabungan konten 1 bulan ke depan. Untuk jangka waktu 30 hari, yang hanya membutuhkan persiapan waktu yaitu 3 hari aja. Kita sudah bisa menyiapkan tabungan konten untuk 1 bulan ke depan. Hai, nama aku Agung Adimas dan selamat datang di channel YouTube Agung Adimas. Nah, sesuai judul dan thumbnail yang ada di video kali ini, aku mau kasih tahu nih, ada beberapa poin penting yang harus kita planning sebelum kita mengeksekusi sebuah konten untuk bisnis kita, atau untuk personal branding, atau untuk yang lainnya. Karena sekarang zamannya udah sosial media banget dan sudah digital, maka membuat konten itu seperti keharusan dan menjadi sebuah makanan sehari-hari buat para konten creator atau para kreator kreatif yang ada di media digital. Entah itu ada di YouTube, di Instagram, di TikTok, Twitter, di Facebook, dan lain sebagainya. Nah, gimana cara kita untuk konsisten dan bisa persisten dalam membuat konten selama 1 bulan, bahkan untuk jangka waktu yang panjang? Karena kita ingin mendapatkan sesuatu hasil yang telah kita kerjakan dari sosial media yang kita buat dan dari konten yang kita buat sehari-hari. Jadi nggak mau dong kita udah usaha bikin konten, cari ide, edit sana-sini, lalu dia upload, udah share kemana-mana, tapi masih sepi dan nggak ada hasilnya. Kan ya sayang banget. Mending kita maksimalkan dalam buat konten itu, kita maksimalkan betul sampai benar-benar nyampe ke customer ataupun nyampe ke audiens itu dengan jelas dan paham dari maksud tujuan konten yang kamu buat. Nah, dalam studi kasus kali ini aku mau berbagi informasi dan tips, ada beberapa tutorial sih nantinya. Cara aku untuk mempersiapkan tabungan konten selama 30 hari dalam waktu 3 hari. Nah, media yang aku gunakan sebagai contoh ini adalah Instagram. Kenapa Instagram? Karena dari segi target market yang aku sasar, mereka kebanyakan ada di sosial media Instagram. Jadi aku kejar mereka ke sana. Nah, aku pilih media sosialnya Instagram. Dan aku tentukan nih, kenapa kok aku pilih Instagram? Jadi biar jelas strategi yang kita gunakan untuk membuat konten itu seperti apa. Tujuan aku membuat di Instagram adalah untuk membangun personal branding. Nah, untuk membangun personal branding aku di Instagram, maka aku harus melakukan salah satu poin untuk suksesnya adalah melakukan upload rutin konten yang benar-benar bervalue. Jadi nggak asal konten, setiap konten yang kita buat itu kita upload, karena nggak ada gunanya juga dan sia-sia juga kalau kita upload konten itu nggak maksimal. Oke, tadi poin pertama apa? Kita pilih sosial medianya dulu. Pilih media atau platform yang akan kita gunakan sebagai lahan untuk sharing konten yang akan kita buat. Nah, setelah medianya jelas, tujuannya jelas, target marketnya pun jelas, yang kedua yaitu tujuannya untuk apa? Untuk personal branding atau untuk product branding atau untuk bisnis branding ataupun untuk branding yang lainnya. Atau hanya sekedar sharing atau hanya buat kamu yang ingin membangun online shop ataupun bisnis online dari sosial media juga bisa dilakukan dengan cara ini. Nah, ini dia, ada 7 cara dalam membuat dan merencanakan sebuah konten, menyiapkan tabungan konten 30 hari dalam waktu 3 hari. Yang pertama, tentukan dulu nih, goals dari konten kamu apa? Misal, misal di hari Senin, kamu ingin mengupload sebuah konten dengan tujuan edukasi. Nah, jadi kamu harus targetkan nih, dan mencari traffic gimana caranya supaya orang mendapatkan manfaat dari sebuah konten yang kamu buat. Jangan sampai mereka menyisihkan waktu, menyisihkan kuota internet untuk melihat konten kamu, tapi nggak dapat apa-apa dari konten yang kamu buat. Karena goals konten itu banyak sekali, mulai dari edukasi, informasi, entertainment, ada games, lalu ada marketing, ada branding, ada selling, dan lain sebagainya. Kamu tentukan dulu nih, di hari itu kamu mau goals dari konten kamu apa?
Yang kedua yaitu kita maksimalkan sosial media konten kalender. Nah, ini aku ada contoh konten kalender yang aku buat sendiri. Di tanggal 1, tanggal 2, ataupun mulai dari hari Senin sampai hari Minggu selama waktu 30 hari. Nah, buat kamu yang mau format ataupun template ini, kamu bisa download, linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Tujuan kita membuat sosial media kalender ini adalah kita bisa tahu nih, dalam waktu 1 minggu ini kita mengupload berapa konten, dengan tujuannya apa. Lalu kita bisa memasukkan poin-poin apa yang menjadi titik khusus dalam satu konten itu. Misalnya kita mengupload di hari Jumat dengan tujuan selling. Nah, poin apa yang diharapkan dari konten tersebut? Yaitu bagaimana cara merubah audiens tadi setelah membaca konten kamu, dia merasa tertarik dan membutuhkan produk kamu tersebut, akhirnya menghasilkan penjualan dari satu konten tersebut. Coba bayangkan gimana satu konten bisa menghasilkan omset yang besar, dan kamu nggak perlu prospek satu persatu orang untuk mendapatkan traffic ataupun menghasilkan penjualan. Hanya dari satu konten yang benar-benar dimaksimalkan, kamu bisa mendapatkan customer dari sana. Lanjut tips yang ketiga yaitu tentukan jenis konten apa yang mau kamu buat. Studi kasus tadi aku contohkan di Instagram. Di Instagram kita mayoritas mendapatkan sebuah visual, entah berupa gambar, entah berupa video. Ya jarang-jarang sih juga ada teks dan audio. Tapi lebih mayoritas orang ke Instagram itu untuk melihat visualnya. Karena secara psikologis dengan visual orang lebih mudah memahami sesuatu. Entah itu video lucu, entah itu gambar, musik, video klip atau yang lainnya. Karena jenis konten ada beberapa macam ya. Contohnya ada gambar, ada video, ada audio, ada teks atau blog dan lain sebagainya. Lanjut tips yang keempat yaitu kita riset nih, kita petakan dalam satu hari itu, misal dengan goals edukasi, bahan apa aja yang perlu kita cari dan kita buat materinya dari sana. Nah, ini contoh format yang aku buat dalam membuat konten satu hari dengan goals edukasi. Yang mau template-nya atau contohnya kamu bisa download juga, linknya ada di deskripsi ya. Lanjut tips yang kelima yaitu kita mulai action bikin konten. Nah, biasanya kalau aku buat single feed ataupun ukuran feed di Instagram yang 1:1, yang bukan carousel ya, yang single, aku butuh waktu sekitar 5 menit aja. Karena aku sudah mempersiapkan mulai dari sketsa, materi, bahan yang untuk digunakan bahan edit, materi yang disampaikan, itu aku sudah tentukan semua. Jadi sudah terplanning, tinggal actionnya yang nggak perlu waktu lama-lama. Tutorialnya aku bagikan di sini cuplikannya biar kamu bisa memahami. Yang pertama, teman-teman bisa download aplikasi Pixel Lab, ada di Play Store atau di App Store. Setelah itu, teman-teman buka aplikasinya, nanti akan muncul tampilan awalnya seperti yang gambar tengah ini. Lalu, pilih menu yang sebelah kanan ini, gambar di sebelah kanan ini, diklik pilih image size, buat ukuran 1:1 jika diinginkan. Atau bisa di custom sesuai keinginan dan kebutuhan teman-teman. Setelah image size selesai, pilih menu sebelahnya ada color untuk mengganti warna background. Contohnya seperti gambar paling kiri. Ada bagian color, transparan, image size. Pilih color untuk mengganti warna, lalu checklist OK. Selanjutnya lihat gambar tengah. Ada menu A, huruf A. Di situ pilih edit text. Jadi masukkan teks yang akan dijadikan konten. Setelah itu checklist OK. Selanjutnya masih di menu A, geser ke kanan bagian ini. Lalu kamu akan menemukan color paling kiri dan font paling kanan. Nah, di sana kamu bisa mengganti color font dari teks ataupun konten yang kamu buat. Setelah mengatur font dan color dari konten yang kamu buat, selanjutnya mau nge-save ini gimana caranya? Klik icon file bagian atas, kamu bisa save sebagai project atau sebagai gambar. Lalu sudah deh, kamu sudah siap konten, tinggal upload ke sosial media kamu. Untuk membuat konten carousel, biasanya aku membutuhkan waktu 10-15 menit apabila sketsa, materi, dan bahan edit sudah tersiap semua. Jadi kita bisa memaksimalkan waktu yang ada membuat banyak konten. Nah, ini ada cuplikan aku membuat konten carousel juga. Untuk membuat konten terutama di Instagram dengan format gambar, aku memaksimalkan smartphone yang ada. Nah, kan kendalanya banyak orang yang nggak bisa desain, belum punya PC atau laptop. Mereka kesulitan nih membuat konten sehari-hari untuk jualannya, untuk personal brandingnya, mereka kesulitan. Jadi, aku berinisiatif untuk memaksimalkan smartphone dan cari aplikasi yang ada di Play Store atau yang ada di App Store. Aku pakai aplikasi yang namanya Pixel Lab.
Kenapa aku pakai aplikasi ini? Yang pertama, buat pemula yang masih awam dengan dunia desain atau masih kebingungan cari caranya, kamu bisa pakai aplikasi ini karena aplikasinya mudah, gratis, dan ada berbagai macam template yang bisa kamu duplikasi dan bisa kamu edit sesuai kreativitas kamu sendiri. Dan tools yang ada nggak bikin ribet dan sangat mudah dipahami. Nah, setelah tutorial selesai, lanjut ke tips yang nomor 6, yaitu kita meriset sebuah kata kunci SEO dan kita menyusun sebuah copywriting yang nonjok banget, yang benar-benar menyampaikan. Karena tujuan utama kita adalah di Instagram. Oke, studi kasusnya saya di Instagram ya. Jadi, copywritingnya sebisa mungkin mengajak orang untuk berkomunikasi. Jadi, usahakan juga antara konten satu di hari Senin, misalnya di hari Selasa, itu berkesinambungan. Jadi, misal di konten pertama ini di hari Senin adalah tips menurunkan berat badan. Lalu di hari Selasa, kita pakai copywriting untuk mengajak orang nonton ataupun membaca di konten yang pertama juga. Misalnya gini, gimana kamu sudah baca konten aku yang kemarin belum? Tentang tips menurunkan berat badan. Karena kalau kamu belum baca, kamu mungkin nggak akan paham untuk melanjutkan di konten yang ini. Jadi ada kesinambungan antara satu konten dengan yang lainnya. Nah, di next video aku mau kasih tahu tips membuat copywriting dan riset SEO mulai dari kata kunci, hashtag, dan penerapan semua optimasi yang diperlukan dalam membuat konten agar konten kita mudah ditemukan secara organik ke audiens semua yang ada di platform media kamu. Lanjut tips yang ketujuh atau yang terakhir, kita mulai scheduling nih. Kita mulai jadwalkan. Setelah konten jadi, copywriting, SEO, kata kunci, hashtag semuanya sudah prepare, kita mulai jadwalkan semua postingan kita selama 30 hari ke sosial media yang kita gunakan. Misalnya di Instagram, aku mau pakai tools yang namanya Facebook Creator Studio. Tutorialnya seperti ini. Nah, dari 7 tips itu tadi, mana yang belum kamu lakukan sampai sekarang? Mungkin itu penyebabnya, yang nggak bikin konten kamu rame dan kamu masih nggak konsisten dalam buat konten. Coba bayangkan, dalam waktu 3 hari kamu bisa menyiapkan cadangan dan tabungan konten untuk waktu 30 hari ke depan. Jadi kamu bisa maksimalkan 27 hari lainnya untuk mengembangkan ke bulan-bulan selanjutnya di konten lainnya. Atau kamu bisa maksimalkan dengan kegiatan yang lebih produktif lainnya. Sekarang kamu share deh di kolom komentar, apa kendala kamu dalam membuat konten atau problemnya. Mulai males kah atau nggak konsisten, bingung cari ide, kamu share di kolom komentar. Kita diskusi bareng antara member satu dengan member yang lain. Supaya kita bisa mendapatkan insight baru dari video ini dan diskusi di kolom komentar. Nah, siapa tahu dari problem itu aku bisa memaksimalkan dan membuat videonya. Supaya bisa membantu problem kamu ini terselesaikan. Nah, buat kamu yang mau semua template yang ada di sini, kamu bisa klik link downloadnya ada di deskripsi box. Pastikan kamu sudah subscribe ke channel ini untuk mendapatkan seputar strategi konten marketing dan desain pakai HP yang pastinya dapat menunjang semua aktivitas kamu di sosial media dan di platform digital. Semoga bermanfaat. Saya Agung Adiwah dan sampai jumpa.